Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan channel kami. Salam sejahtera. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menonton video ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adolf Breli, nomor pokok mahasiswa saya adalah 1952037. Video ini saya buat bertujuan guna untuk memenuhi tugas berupa ujian akhir semester pada Magister Hukum Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada video kali ini, saya tertarik untuk mengangkat dan membahas mengenai bagaimanakah peran kepolisian pada pelaksanaan Pilkada 2020 pasca COVID-19 berdasarkan etika profesi kepolisian. Sebelum kita membahas lebih lanjut, bagaimana kalau kita saksikan sebuah liputan berikut ini? Maupun masyarakat yang masuk sebagai DPT. Sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar simulasi pelaksanaan pilkada serentak dengan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di TPS yang akan dihadiri oleh banyak pemilih. Tempat cuci tangan, hand sanitizer, pelindung wajah, dan sarung tangan, serta pemeriksaan suhu akan menjadi pemandangan dan standar baru saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 317.000 TPS se-Indonesia. Iya memang begitu, setiap pemilu kan begitu. Orang ngantri dimasukkan dalam TPS duduk. Tapi kalau tempat duduknya penuh, yang ngantrinya di luar memang. Oh itu setiap pemilu begitu. Ya tempat duduknya berapa meter Pak di standar ini? 1 meter. Kita atur begitu. Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto meminta KPU untuk terus lakukan evaluasi dalam perencanaan penerapan protokol kesehatan di TPS saat penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Mantan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini mengatakan simulasi yang digelar KPU pada Rabu 22 Juli 2020 masih dalam tahapan mencari standar atau pola penerapan protokol kesehatan. Salah satu hal yang ditekankan adalah minimalisir kontak fisik antara petugas di TPS dengan para pemilih, petugas dengan petugas, serta pemilih dengan pemilih lainnya. Nah, kita sedang mencoba mencari skenarionya yang paling baik gimana. Nanti pasti dari KPU akan memilih setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari kami di Kementerian Kesehatan, nanti akan ditulis dan inilah yang akan jadi pedoman untuk daerah. Telah kita saksikan tadi liputan yang saya kutip dari salah satu channel YouTube media massa di Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan. Negara Indonesia yang merupakan sebuah negara penganut paham demokrasi dalam menjalankan pemilihan umum sudah menjadi keharusan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keberlangsungan pemilihan umum 2020 dalam pandangan politik dianggap bagai mata air pada kemarau panjang dalam ketidakpastian pada pandemi COVID-19. Karenanya, calon peserta pemilihan bisa mengurangi pengeluaran berlebih saat pandemi karena anggaran dan kompetisi politik tidak mencapai surplus yang maksimal. Semua ikhtiar para calon politik, kepala daerah, usaha komunikasi politik sebelum pandemi COVID-19 akan terjawab dengan sendirinya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai fungsi Polri dalam penindakan dan pencegahan melalui upaya persuasif
dapat melibatkan masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona COVID-19, serta pengamanan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 dengan dua program utama kepolisian, yakni yang pertama adalah penanganan pandemi COVID-19 dan yang kedua adalah pengamanan pada tahapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 terhadap pengumpulan massa yang bisa membuat sebagai klaster baru penyebaran virus COVID-19. Dalam penanganan COVID-19, tugas Polri salah satunya adalah untuk mendisiplinkan masyarakat dalam hal mengingatkan untuk wajib melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker dan tetap menjaga jarak. Selain itu, pemilihan umum di tengah-tengah COVID-19 menjadi persoalan tersendiri yang sedang membutuhkan ruang khusus. Karena akan banyak sudut pandang dari berbagai lapisan masyarakat yang bersepakat dengan tetap melakukan pemilihan umum atau juga yang tidak bersependapat. Sehingga dengan semakin banyaknya diskursus soal pemilihan umum ini diselenggarakan pada saat pandemi COVID-19. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka perlu melakukan sebuah tinjauan yuridis sebagai landasan atau pijakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada saat ini. Walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut akan banyak menuai pro dan kontra. Pertimbangan dikeluarkannya Perpu nomor 2 pada tahun 2020 bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran coronavirus disease 2019 atau yang sering kita kenal dengan COVID-19 sebagai bencana nasional, perlu diambil kebijakan dan langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun termasuk di daerah. Perlu dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2020, agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tetap dapat berlangsung secara demokratis, berkualitas, serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Idham Aziz menerbitkan maklumat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 di masa pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2020. Maklumat Kapolri yang bernomor MAK-3-IX 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Kapolri keluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Yang pertama, bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dikeluarkannya maklumat Kapolri ini merupakan sebuah kelanjutan dari instruksi Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo terkait pencegahan penyebaran virus corona yang sesuai dengan arahan Presiden pada tanggal 7 September 2020 bahwa agar mewaspadai klaster corona, yang pertama di kantor, kedua di keluarga, dan yang ketiga pada saat pilkada. Selain itu, maklumat Kapolri tersebut dikeluarkan agar para pasangan calon atau paslon beserta para pendukungnya bisa benar-benar menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Adanya tahapan pilkada dimulai juga pada tanggal 4-6 September. Ada pendaftaran paslon diikuti pendukung yang tidak menggunakan protokol kesehatan agar dikeluarkan supaya menekan sekecil mungkin di tahapan klaster pilkada selama berlangsung. Pemilihan umum atau pemilu merupakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang sering kita kenal dengan UUD 1945. Bukanlah sesuatu yang baru dalam praktik sistem demokrasi di Indonesia. Melacak sejarah ketatanegaraan Indonesia, pemilu pertama kali dilaksanakan setelah 10 tahun merdeka, yaitu pada tahun 1955. Tidak hanya sekali, di bawah Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950, pemilu dilaksanakan 2 kali, pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota konstituante. 16 tahun kemudian di bawah bendera Orde Baru, tahun 1971 dilaksanakan pemilu kedua. Terlepas dari segala catatan di sekitar penyelenggaraannya, pemilu dilaksanakan secara reguler setiap 5 tahun sekali. Dalam Kode Etik Kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta mempelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat di sekelilingnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
yang tertera pada pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam kepolisian. Berdasarkan pengertian tersebut, di atas dapat diberikan penjelasan bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat agar mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Etika profesi sesungguhnya telah menjadi perbincangan yang klasik, setua dengan kemunculan sebutan profesi itu sendiri. Tentu saja perbincangan tentang etika profesi itu pada awalnya masih berskala makro, yakni tentang dasar-dasar moral yang baik bagi semua orang yang menekuni sebuah pekerjaan di segala bidang. Mengingat karakteristik setiap pekerjaan itu tidak selalu sama, selanjutnya pekerjaan itu diartikan secara lebih spesifik atau lahirlah sebutan profesi, yakni jenis-jenis pekerjaan yang antara lain menurut pendidikan dan keterampilan tertentu. Salah satu di antara dari sekian banyak profesi yang ada, profesi hukum merupakan salah satu profesi yang tergolong paling tua dalam sejarah kehidupan manusia. Seperti yang dinyatakan oleh Franz Magnus Suseno, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada 3 ciri moralitas yang utama, yaitu yang pertama, berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Yang kedua, sadar akan kewajibannya, dan yang ketiga adalah memiliki idealisme yang tinggi. Jelaslah ciri-ciri moralitas demikian membutuhkan proses, paling tidak harus terbina sejak calon penyandang profesi hukum itu dididik di bangku kuliah, bukan ketika yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagai fungsionaris hukum. Kepolisian hanyalah salah satu dari sekian lembaga negara yang ada di Republik Indonesia, di mana setiap lembaga tersebut mempunyai fungsi yang relatif berbeda. Walaupun demikian, tujuan utama dari setiap lembaga negara adalah sama, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dalam menjalankan tugasnya, polisi pada dasarnya akan diperhadapkan dengan masyarakat. Disinilah akan tergambar dengan jelas bagaimana tugas polisi yang sesungguhnya sebagai pengayom masyarakat. Tentunya hal ini adalah tanggung jawab yang besar bagi seorang polisi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Di satu sisi, polisi juga adalah penegak hukum, maka tanggung jawab seorang polisi tidaklah hanya berhenti sebagai pengayom masyarakat saja, tetapi juga tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan dan masih banyak tanggung jawab lainnya. Di samping itu, masyarakat masih sangat mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, maka jajaran kepolisian semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Dalam undang-undang ini secara jelas disebutkan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai polisi. Namun, melihat pengaturan dalam undang-undang ini kemudian dikaitkan dengan aplikasinya di masyarakat, yang kemudian muncul pertanyaan bahwa apakah kedudukan fungsi, tugas, dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 agar terlaksana dengan baik. Kepolisian dalam menjalankan etika profesi yang melekat padanya terutama pada masa pilkada serentak di tahun 2020 ini berpegangan teguh pada protokol kesehatan yang dipertegas kembali oleh maklumat Kapolri yang bernomor Mak-3-IX 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan di tahun 2020. Peran Polri dalam mengedukasi masyarakat dapat dijalankan oleh Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kantikmas yang ada di setiap desa dan kelurahan. Melalui upaya persuasif dan komunikasi secara langsung dapat menjadi strategi komunikasi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Terlebih Indonesia yang saat ini sedang dalam transisi menuju tatanan new normal, kedisiplinan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan COVID-19. Oleh karenanya,
Membangun komunikasi sosial yang efektif penting untuk dilakukan. Babin Kamtibmas dapat bekerja sama dengan RT, RW, kepala desa, dan para tokoh masyarakat yang dapat melakukan komunikasi sosial untuk membangun kedisiplinan yang kolektif. Penyelenggaraan pilkada diharapkan berlangsung dengan sukses. Tentu harus dibarengi dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif. Disinilah peran penting Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan yang bertujuan sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan pilkada agar berjalan dengan damai dan tertib. Dengan mempertimbangkan kejadian terburuk dan kemungkinan masalah sosial, ekonomi, politik, dan hukum, maka harapan pilkada pada saat pandemi COVID-19 membutuhkan semangat persatuan, menyelamatkan demokrasi lokal. Dengan semangat ini, keikhlasan dalam ruang sportivitas politik adalah kunci. Dengan sedikit kerelaan, tidak ada yang benar-benar menang saat ini. Toh, pilkada juga mengalami kerugian, masa jabatan yang berkurang. Pada intinya, penyelamat pilkada akan menjadi kebijakan dan dasar hukum pada masa-masa mendatang. Bukan tidak mungkin, pilihan terhadap pemilu dalam situasi bencana dimulai dari saat ini. Dikeluarkannya maklumat Kapolri agar menekan sekecil mungkin di tahapan klaster pilkada. Adapun isi maklumat Kapolri tentang kepatuhan dan protokol terhadap kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan di tahun 2020. Demikianlah paparan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan melalui video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan perkataan, sebelumnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Serta saya juga mengharapkan kritik maupun saran yang konstruktif yang dapat bermanfaat di kemudian hari. Atas perhatiannya, saya Adolf Breli undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.